والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Khalifuddin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita di surah Az-Zalzalah. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idin yasduru an-nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi zulzilat, ini zulzilat mabni lil majhul. Mabni lil majhul kita cari apa? Naibul fa'il. Ya, jangan cari fa'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Tidak ada. Ya. Yang ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Al-ardu. Ketika bumi digoncang, ya, digoncangkan zilzalah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan athqalaha, beban-beban berat yang dikandungnya. Di tafsir dijelaskan ya apa itu. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata ma laha, apa yang terjadi pada bumi? Kenapa ini bumi? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu tuhadditsu. Di sini tuhadditsu hiya. Ya. Hiya. Yuhadditsu tuhadditsu hiya. Ada fa'il zahir? Tidak ada. Kalau kita bilang tuhadditsu fa'ilnya dhamir mustatir, takdiru hiya, hiya kembali ke al-ardh. Dia di hari itu akan menceritakan akhbaraha, khabar-khabarnya, cerita-ceritanya, apa yang dilakukan di atasnya. Paham ini? Bi anna rabbaka awhalaha, itu semua karena Rabbmu awhalaha, memerintahkan dirinya. Ya. Paham ini? Allah yang perintah dia sehingga dia seperti itu. Yauma idzin, di hari itu yasdurun nasu ashtata. Yasdurun nas, akan keluar dari manusia, akan keluar dari kuburnya dalam keadaan ashtata, berkelompok-kelompok, bermacam-macam, berpencar. Liyurau a'malahum, yurau itu mabni lil majhul, ya, agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Jadi wawu jamaah situ yurau sebagai apa? Mabni lil majhul apa? Naibul fa'il. A'malahum sebagai maf'ulun bih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka man ya'mal, man situ syartiyah, ya'mal majzum dengan man. Mana jawaban syaratnya? Yara. Yara alifnya sudah hilang, tanda jazamnya majzum dengan hadfu harfil illah, hadful alif. Asalnya yara, ra'a yara, ya. Yarahu sudah hilang alifnya, dia majzum karena man. Maka barang siapa yang beramal dengan mithqala dzarratin khaira, sebiji dzarrah dari kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang beramal dengan sebiji dzarrah dari syarran, ya, maka dia pasti akan melihatnya. Syarran kejelekan. Dzarrah ini namlatun shaghirah. Namlah, an-naml apa? Namlah, semut, sagira, kecil. Ya, semut kecil, sesuatu yang sangat kecil. Semut kecil. Ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tafsirnya qala al-mufassirun, idza rujjatil ardu rajjan syadidan. Di sini nampak bahwasanya zilzalah adalah maf'ul mutlaq li ta'kid, ya, al-fi'il. Kan zilzalaha mansub ya sebagai maf'ul mutlaq. Ya, dan maf'ul mutlaq ada 3.
Ada li ta'kid, ada li bayanin naw', ada li bayani al-adad. Sini rajjan jelas ya. Rajjan syadidan sini bentuknya dia li ta'kid dan juga menjelaskan jenis goncangannya bagaimana. Idza rujjatil ardu rajja syadida. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat keras. Ya, siapa orang Palu sini? Ada orang Palu? Antum di mana waktu gempa Palu? Hah? Di kampung. Dapat gempa. Bukan di Palunya. Antum di mana? Di Palu. Sekarang saya tanya, antum bisa berdiri atau tidak? Semua yang saya tanya ketika gempa Palu itu berdiri pun tidak mampu. Ya, kaki yang dia pijak tidak mampu. Jatuh, terduduk, ya atau berpegang. Siapa lagi orang Palu? Itu baru 7 koma. Antum di mana waktu gempa Palu? Bisa berdiri? Bah, berarti parah ya. Kalau yang saya tanya orang Palunya yang tidak bisa berdiri. Antum bisa berdiri tak? Kuat jatuh. Berarti terlempar. Itu baru gempa nak, ya. Bagaimana nanti hari kiamat? Digoncang dengan yang kata Allah sudah digoncang bahkan dikuatkan. Iya. Rajjan syadid zilzalah. Paham ini? Satu. Yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha ay wa akhrajat ma fi batniha mim mauta wa kunuzin. Dan bumi di hari kiamat akan mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Maksudnya di dalam bumi. Min mauta dari orang-orang yang sudah meninggal, yang dikubur atau tidak, ya. Karena tidak semua dikubur, ada yang tertimbun longsor, tidak diurus lagi, ya kan? Paham ini? Tim SAR sudah cari 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun tidak dapat, ya sudah. Nah, itu akan keluar nanti. Ya, wa kunuz dan perbendaharaan emas, perak apa akan dikeluarkan dari perut bumi. Bumi yang keluarkan. Di kondisi seperti itu manusia bertanya-tanya. Wa qala al-insan mufrad tapi pakai alif lam, semua manusia yang ketika itu hidup itu akan bertanya-tanya. Kenapa ini bumi? Ya, kenapa ini bumi? Tafsirnya wa tasa'ala al-insanu fazi'an. Dan manusia akan saling bertanya satu sama lain dalam keadaan kondisi sangat takut. Malladzi hadatsa laha? Apa yang terjadi pada bumi ini? Bumi ini kenapa? Paham ini? Dan ingat, kiamat itu tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang fajir. Ya, orang yang fajir, kafir. Karena kenapa? Semua nyawa, ruh orang mukmin detik-detik menjelang tegaknya hari kiamat itu sudah dicabut oleh Allah melalui angin yang sangat halus yang berhembus dari negeri Yaman. Ya. Angin berhembus, ya kalau tidak salah ingat asalnya dari arah sana. Ya, semua nyawa semua orang yang punya keimanan dalam hatinya akan ya tercabut ruhnya dengan hembusan. Ya, jadi Allah wafatkan dulu. Sampai-sampai juga apa yang ada dalam mushaf dari Al-Qur'an itu akan diangkat. Jadi akan kosong itu. Kosong nanti semua mushaf yang ada nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat itu akan Allah angkat semua lafaz Al-Quran yang dihafal akan semua diangkat. Jadi terjadi hari kiamat tidak ada, ya, tidak ada zikir, tidak ada Al-Quran, tidak ada lagi orang beriman. Nah, ini mereka yang dapat, ya, mereka yang dapat seperti ini. Dan cukuplah juga di di awal surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, apa ayatnya? Ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan lihat mereka itu sukara, kayak orang mabuk. Sempoyongan, ya, seperti yang itu. Bisa berdiri? Orang mabuk? Tidak bisa berdiri. Ya, itu lihat gempa Palu itu. Baru gempa itu, belum kiamat. Ya. Bukan masalah mabuknya, dia tidak mabuk. Wa ma hum bisukara kata Allah. Mereka tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Paham ya? Ya, semua yang punya kandungan hamil itu akan menggugurkan. Tadhhalu kullu wa tad'u kullu dhatu hamlin hamlah.
Semua yang punya kehamilan, ada janin pasti gugur. Bayangkan itu kacaunya. Semua yang punya murdiah, punya bayi yang dia susui, itu dia akan lepaskan, dia akan lalai dari itu. Padahal itu biasa dalam kondisi apapun itu dipeluk terus. Ya kebakaran, banjir apa, tenggelam pasti, bahkan ditemukan jasadnya sambil memeluk bayi. Tapi kalau hari kiamat kalau lupa ingat ya dia tinggalkan semua. Itu kondisi hari kiamat. Yauma idzin, di hari itu ya bumi akan menceritakan khabar-khabarnya. Apa dia cerita? Yaumal qiyamati tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarr. Hari kiamat nanti bumi akan menceritakan apa yang diamalkan, apa yang dilakukan di atasnya dari kebaikan dan kejelekan. Ya. Pernah dengar muadzin kalau azan semua ya yang disampai suaranya itu akan menjadi saksi. Paham ini? Pohon, bebatuan apa semua, maka itu akan menjadi saksi untuk dia nanti pada hari kiamat karena azannya itu. Ya, semakin besar ya keras suaranya, semakin banyak saksi. Ini termasuk ya apa yang dilakukan padanya di atasnya dari kejelekan, kebaikan, itu dia akan jadi saksi. Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha ay wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha. Karena Allah lah yang memerintah dia bi an tukhbira bima umila alaihi. Dengan jadi Allah yang memerintahkan bumi untuk menceritakan apa yang diamalkan di atasnya. Paham ya? Jadi nanti ya jangan bumi bisa ngomong ya. Paham ya? Tangan, kaki itu akan bisa cerita. Bahkan orang-orang yang tidak bayar zakat akan dililit ular yang sangat besar. Ularnya bisa ngomong, bisa cerita. Ana maluk, ana kanzuk. Ya lilit itu ya orang yang tidak bayar zakat baru bilang, saya ini hartamu yang simpan. Ya, ini hartamu, saya perbandingan hartamu yang kau tidak bayar zakat. Ya, itu bisa ngomong. Itu banyak kejadian nanti. Kemudian kata Allah, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyuru a'malahum. Ay yauma idzin yarji'un nasu an mawqifil hisabi asnafan mutafarriqin liyuriyahumullahu ma 'amilu minal hasanati was sayyiati wa yujazihim 'alaiha. Pada hari itu manusia akan kembali dari mauqifil hisab dalam keadaan asnafan mutafarriqin. Ya, bermacam-macam, berkelompok-kelompok, berpencar-pencar sesuai dengan golongannya, amalannya, agar Allah memperlihatkan kepada mereka apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan kejelekan, dan Allah akan balas mereka sesuai dengan apa amalan tersebut. Kemudian terakhir ini kaidah rumus, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Khairan sebagai tamyiz ya, mansub sebagai tamyiz. Karena siapa yang beramal dengan sebiji dzarrah dari kebaikan. Paham ini? Khairan mansub sebagai tamyiz. Maka dia pasti akan melihatnya. Apa artinya akan melihatnya? Faman ya'mal, coba lihat di tafsir, faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khaira yara thawabahu fil akhirah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan seberat semut kecil. Ada yang punya timbangan elektrik? Timbangan elektrik tahu? Timbangan kopi. Yang timbangan digital ada. Coba kamu ambil timbangan digital yang masih normal, ambil semut satu biji yang kecil. Kau timbang berapa kilo dia? Itu 0,0 sekian. Baik kalau dibaca ya. Kalau enggak, itu sebiji zarrah kamu amalkan dari kebaikan, pasti kau akan dapat pahalanya. Walaupun orang tidak lihat, orang tidak tahu kau beramal dengan amalan kebaikan sekecil apapun, pasti kau dapat pahalanya. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang beramal dengan sebiji zarrah dari kejelekan, dosa dan maksiat, maka pasti dia akan lihat. Wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran yara 'iqabahu fil akhirah. Ya, barang siapa yang beramal dengan kejelekan seberat semut kecil, maka dia akan lihat azabnya, hukumannya, iqabnya nanti pada hari akhir. Tidak ada yang lepas. Ya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka.
Semua tercatat, semua tertulis, semua akan kita lihat nanti pada hari kiamat. Baik, ini luar biasa ya. Ini, kalau kita baca tentunya yang paling pertama muncul adalah rasa khauf. Ya, rasa takut pada Allah, takut akan azab Allah. Ya, takut nanti bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa masuk? Sudah masuk? 12. Ya, 12 masih panjang ya. Yang pertama masail sini, yang pertama at-tahdhiru wat takhwifu min zalzalatil ardi yaumal qiyamah. Peringatan dan pertakutan dari goncangan bumi nanti pada hari kiamat. Ini bahasanya sini zulzilat, ya, digoncang. Siapa yang goncang? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Jadi jangankan goncangan hari kiamat, kita gempa saja la ilaha illallah. Ya, nah itu Palu itu yang saya paling ini ya, karena kita sudah besar ya, sudah dapat. Ya, teman-teman yang di Palu ketika itu ya silakan tanya sendiri. Saya sudah tanya beberapa orang sebelum kalian. Ya, itu tidak bisa berdiri, ya kita harus terduduk, berpegang dan ketakutan. Maka banyak yang keluar tidak pakai baju. Ya, paham ini? Jenazah, ya tsunami ketika itu banyak bertebaran. Ya, jangan tanya di likuifaksi, ya di Petobo dan teman-temannya. Tahu Petobo? Ya, di mana lagi? Balarawa. Ya. Paham ini? Itu tertimbun, ya, tertimbun oleh tanah yang berubah menjadi encer. Jadi tanah itu mengalir seperti aliran sungai. Jadi itu ada rumah yang berjalan ya di aliran tanah. Tiba-tiba lembek. Semua di atasnya masuk. Ya, ingat ini koron toh. Koron tenggelam bukan di air. Seperti Firaun. Firaun tenggelam di laut. Kalau koron tenggelam di mana? Di dalam tanah. Wallahu a'lam apakah persis likuifaksi atau tidak. Intinya koron tenggelam dalam tanah. Wallahu a'lam bagaimana persisnya. Cuman Allah di kejadian Palu itu memperlihatkan kemahakuasaannya. Bisa orang tenggelam di tanah. Ya. Tenggelam tak? Tenggelam. Sampai ada orang selamat karena berpegang. Jadi itu tenggelam dia turun, tertarik turun. Ya, dia berpegang selamat dengan berpegang dengan ranting-ranting pohon. Yaitu pohon kelapa tenggelam semua, rata tanah. Ya, rata tanah. Allahu musta'an. Baik. Yang kedua, al-ardu min jumlatis syuhud alladzina yashhaduna 'alal 'ibadi bil a'mali min khairin aw syarr. Ini bumi, ini masuk dalam saksi-saksi, ya. Jadi saksi banyak, ya, tangan, kaki kita seterusnya. Termasuk ini bumi akan menjadi saksi yang mempersaksikan bagi hamba amalan yang dilakukan dari kebaikan atau kejelekan. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dia akan cerita, oh si Aco dan hari ini dia melakukan kebaikan ini. Si ini melakukan kejelekan ini, dosa ini di atas saya, ya. Mau lari ke mana kita? Ya kan? Taib. Kemudian yang ketiga, al-hatsu 'alal 'amali shalihati wal hadaru an dhiddiha. Motivasi, dorongan, anjuran untuk beramal dengan amalan soleh, ya. Kalian tidak usah khawatir, tidak ada yang liput, tidak ada yang tahu, ya. Paham ini? Tidak ada yang lihat, tidak ada yang catat, ya. Tapi Allah Maha tahu. Ya, ada malaikat mencatat dan pasti kamu akan yarahu. Ya, kita akan lihat itu pasti. Ya, bahkan mungkin kita tidak sadar, kita lupa. Ya, pasti tercatat dalam amalan soleh kita. Kemudian al-hadar, berhati-hati, waspada dari lawannya, yaitu amalan jelek, dosa dan maksiat. Sekecil apapun pasti akan tercatat, pasti akan kita dapati nanti pada hari kiamat. Yang keempat, al-amalu la yudhayya'u wa in qallah, atau la yadhi wa in qallah, khairan kana aw syarran. Amalan itu tidak akan disia-siakan, tidak akan terlantar. Ya, tidak akan lepas walaupun itu sedikit, baik maupun jelek. Paham ini? Jadi ini sekaligus targhib wa tarhib. Targhib untuk mengamalkan kebaikan walaupun sedikit, ya, pasti itu kita dapati pahalanya, dan tarhib, pertakutan dari beramal dengan amalan jelek walaupun sedikit, karena itu akan kita dapati balasannya nanti pada hari kiamat. Kalau kecil saja begini, ya, sebiji darah, ya, seperti berat semut kecil, maka bagaimana lagi yang besar, ya. Paham ini? Baik. Kemudian yang kelima,
Ikhbatul mauqif wal hisab, penetapan akan adanya mauqif, ya, semua hamba akan berdiri nanti, ya, menghadap kepada Allah, dan hisab, perhitungan. Baik. Bisa dipahami? Ya, itu saja dulu. Jadi ada pembahasan lebih jauh daripada ini, cuman kita tangguhkan. Baik, sudah mau masuk zuhur. Lahuna subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.